Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Zailatul Fitri dengan nomor BP 2412028. Saya dari 2A TKBN. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya cari, yaitu tentang reaktor. Eh, yang pertama, pengertian reaktor. Reaktor kimia adalah alat proses tempat berlangsungnya reaksi kimia, di mana bahan baku atau reaktan diubah menjadi produk dengan kondisi operasi tertentu seperti suhu, tekanan, waktu tinggal, dan konsentrasi yang terkontrol. Yang kedua, reaktor kimia berdasarkan bentuknya. Yang pertama, reaktor tangki. Reaktor tangki memiliki bentuk silinder dan biasanya dilengkapi dengan pengaduk untuk menjamin pencampuran yang homogen. Reaktor ini dapat dioperasikan secara batch maupun kontinu. Karakteristiknya berbentuk silinder vertikal, dilengkapi impeller, campurannya homogen, suhu dan konsentrasinya relatif seragam. Yang kedua, reaktor pipa atau reaktor alir. Reaktor pipa memiliki bentuk silinder panjang seperti pipa, di mana reaktan mengalir dari satu ujung ke ujung lainnya. Reaksi sepanjang pipa tanpa pencampuran aksial. Karakteristiknya berbentuk memanjang, alirannya plug flow, konsentrasinya berubah sepanjang reaktor, dan cocok untuk reaksi cepat. Yang ketiga, reaktor unggun tetap. Reaktor ini berbentuk tabung silinder yang diisi dengan katalis padat. Reaktan dalam fase gas atau cair mengalir melewati bed katalis dengan karakteristik berisi partikel katalis, reaksinya heterogen, memiliki pressure drop, dan efisiensinya tinggi. Yang keempat, reaktor unggun terfluidisasi. Reaktor ini menggunakan aliran fluida berkecepatan tinggi sehingga partikel katalis berada dalam kondisi terfluidisasi dan berperilaku seperti fluida. Karakteristiknya, pencampurannya sangat baik, perpindahan panasnya tinggi, suhunya relatif seragam. Ada pada gambar di bawah ini, yang di bagian kiri ini untuk gambar reaktor unggun tetap. Yang pada gambar sebelah kanan ini untuk gambar reaktor unggun terfluidisasi. Selanjutnya, reaktor kimia berdasarkan pengoperasiannya. Yang pertama, reaktor batch. Reaktor batch dioperasikan dengan memasukkan semua reaktan di awal proses tanpa aliran masuk dan keluar selama reaksi berlangsung. Setelah reaksi selesai, produk dikeluarkan sekaligus. Reaktor ini cocok untuk skala kecil dan proses yang membutuhkan fleksibilitasnya tinggi. Yang kedua, reaktor semi-batch. Reaktor semi-batch beroperasi dengan sebagian reaktan dimasukkan di awal dan sisanya ditambahkan selama reaksi. Cara ini digunakan untuk mengontrol laju reaksi dan suhu, terutama pada reaksi eksoterm. Yang ketiga, reaktor kontinu. Reaktor kontinu bekerja dengan aliran reaktan masuk dan produk keluar secara terus-menerus. Reaktor ini beroperasi pada kondisi tunak atau konstan dan cocok untuk berproduksi skala besar karena efisiensi dan menghasilkan produk yang seragam. Selanjutnya, penggunaan keunggulan dan kelemahan masing-masing reaktor. Yang pertama itu reaktor batch. Penggunaannya di industri farmasi, reaksi bernilai tinggi. Keunggulannya fleksibel dan mudah terkontrol. Kelemahannya produktivitasnya rendah dan tidak cocok untuk produksi massal. Yang kedua, reaktor semi batch. Penggunaannya reaksi eksoterm, polimerisasi, reaksi dengan kontrol laju ketat. Keunggulannya kontrol suhunya baik, reaksinya lebih aman. Kelemahannya operasinya kompleks dan waktu prosesnya lebih lama. Yang ketiga, reaktor kontinu. Penggunaannya pada industri kimia skala besar dan produksi berkelanjutan. Keunggulannya produktivitasnya tinggi, kualitas produknya seragam. Kelemahannya kurang fleksibel dan biaya awalnya sangat tinggi.
Selanjutnya, reaktor kimia berdasarkan pengoperasiannya. Jenis reaktornya reaktor batch. Contoh industri yang memakainya itu ada industri farmasi dan kosmetik. Yang ketiga, reaktor semi batch. Industri yang memakainya itu industri polimerisasi dan reaksi eksoterm. Yang ketiga, continue. Industri yang memakainya itu industri kimia skala besar dan industri pupuk. Reaktor kimia berdasarkan bentuknya. Yang pertama, jenis reaktor tangki. Contoh industri yang memakainya itu farmasi, kosmetik, dan cat. Yang kedua, jenis reaktor pipa. Contoh industri yang memakainya itu produksi etilena, reaksi oksidasi. Yang ketiga, jenis reaktor unggun tetap. Contoh industri yang memakainya itu amonia reforming katalitik. Yang keempat, jenis reaktor unggun terfluidisasi. Contoh industri yang memakainya itu fluid catalytic cracking dan gasifikasi batu bara. Reaktor kimia berdasarkan pengoperasiannya. Yang pertama itu reaktor batch. Persamaan yang dipakai yaitu niracamol dengan rumus laju reaksi A sama dengan D konsentrasi A per dt. Yang kedua, reaktor kontinu dengan persamaan dasar yaitu laju reaksi sama dengan FA0 X per laju reaksi A. Ini berlaku untuk kondisi tunak atau konstan. Yang ketiga, reaktor semi batch niracamol dNA per dt sama dengan FA in laju reaksi AV. Digunakan saat ada aliran masuk selama reaksi. Selanjutnya, reaktor kimia berdasarkan bentuknya. Yang pertama, reaktor tangki. Persamaannya yaitu niracamol keadaan tunak atau konstan. FA0 kurang FA ditambah RAV sama dengan 0. Yang kedua, reaktor unggun tetap. Digunakan untuk reaksi katalitik heterogen. Persamaannya niracamol diferensial. Dengan persamaan dFA per dW sama dengan RA. Yang ketiga, reaktor pipa niracamol diferensial dengan persamaan dFA per dV sama dengan RA. Yang keempat, reaktor unggun terfluidisasi dengan persamaan perancangan. Persamaannya V sama dengan FA0 X per laju reaksi A. Selanjutnya, hubungan laju reaksi dengan volume reaktor. Semakin kecil laju reaksi, maka volume reaktor yang dibutuhkan semakin besar. Semakin cepat laju reaksi, maka volume reaktor dapat diperkecil. Hubungan antara laju reaksi dan volume reaktor sangat penting. Jika laju reaksi kecil, maka reaktor harus lebih besar dengan konversi yang diinginkan tercapai. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.